Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, perkenankanlah saya Tony Suryo Herdianto pada pagi hari ini akan memaparkan rancangan tindak lanjut program yang saya beri nama Pertamax Eceran. Pertamax Eceran ini adalah kependekan dari permainan tradisional maksimalkan kecerdasan anak. Baik, ini mengenai latar belakangnya, yaitu yang pertama adalah mengenai perkembangan teknologi digital yang sedemikian pesat bagaikan pedang yang bermata dua, yang akan sangat berguna jika kita bijak dalam menggunakannya, sekaligus bisa melukai, bukan hanya melukai orang lain, tapi juga bisa melukai diri kita sendiri jika kurang berhati-hati dalam menggunakannya. Berbagai macam teknologi diciptakan semata-mata untuk mempermudah hidup manusia. Namun tidak sedikit juga justru menjadi terlena kita terhadap kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi-teknologi tersebut. Kita ambil contoh dalam pembelajaran di sekolah, khususnya PJOK, seharusnya peserta didik itu dapat mendapatkan pengetahuan yang tidak terbatas hanya dengan sebuah gawai atau HP yang terhubung dalam internet. Namun yang banyak kita lihat justru anak-anak ini menjadi malas bergerak dan beraktivitas fisik karena sudah terlalu tenggelam dengan gawainya masing-masing. Terlebih lagi mengenai permainan tradisional, anak-anak kita sudah banyak yang tidak mengenal permainan tradisional yang ada di Indonesia khususnya. Terlebih lagi permainan-permainan yang ada di sekeliling mereka, karena mereka lebih asik dengan permainan-permainan digital, Mobile Legends, Free Fire, PUBG dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi latar belakang saya untuk mengangkat mengenai permainan tradisional ini. Ini mengenai tujuan programnya. Program Pertamax Eceran ini memiliki visi untuk membentuk siswa yang aktif, kreatif, dan melatih kecerdasan sosial melalui kegiatan permainan tradisional yang berbasis aktivitas fisik. Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran fisik, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang berbasis aktivitas fisik. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi dan menggali mengenai jenis-jenis dan manfaat permainan tradisional bagi kesehatan dan kebugaran fisiknya. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai karakter, profil pelajar Pancasila mengenai kerjasama tim, membangun komunikasi aktif dan kemandirian, serta lain-lainnya melalui kegiatan P5 dengan tema bisa kearifan lokal atau bangunlah jiwa dan raganya. Jadi bisa masuk ke dua tema, tinggal nanti disesuaikan bisa masuknya ke yang mana. Mengenai capaiannya, yang pertama adalah meningkatkan kebugaran dan keterampilan koordinasi motorik peserta didik. Yang kedua, meningkatkan literasi gerak melalui permainan tradisional. Yang ketiga, membangun kreativitas dan ekspresi diri melalui permainan tradisional. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dan interaksi sosial antar peserta didik. Hasil yang diharapkan itu kebugaran dan keterampilan koordinasi motorik peserta didik yang meningkat. Selanjutnya, literasi gerak peserta didik yang meningkat lebih baik, kreativitas dan ekspresi diri peserta didik meningkat, rasa percaya diri dan interaksi sosial antar peserta didik dapat terbentuk dalam pembuatan produk. Langkah-langkahnya, yang pertama, analisis kebutuhan sekolah dan membuat perencanaan program. Yang kedua, mendiskusikan dengan guru PJOK sejawat. Yang ketiga, mendiskusikan dengan kepala sekolah dan dewan guru. Selanjutnya, menyampaikan program di sekolah. Terus berdiskusi dengan peserta didik dengan mempertimbangkan aspek voice, choice, dan ownership. Selanjutnya, mendiskusikan jadwal dan menyampaikan tujuan pelaksanaan program ini. Selanjutnya, memberikan materi gambaran tentang permainan tradisional baik dari guru atau orang tua atau wali sebagai narasumber. Selanjutnya, melakukan latihan mandiri. Yang terakhir adalah menyebarluaskan permainan tradisional dengan mengadakan kompetisi antar kelas dengan berbagai macam permainan tradisional dalam acara Pertamax Eceran. Struktur programnya, yang pertama program P5 dengan tema bisa kearifan lokal atau bangunlah jiwa dan raganya.
Yang kedua, melibatkan seluruh peserta didiknya kelas 8. Yang ketiga, program dalam kegiatan ini adalah kegiatan permainan tradisional dengan nama Pertamax Eceran. Yang keempat, kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal P5 yang sudah dibuat. Selanjutnya, guru PJOK bertugas sebagai koordinator kegiatan P5. Dilanjutkan, guru yang mengajar kelas 8 itu dijadikan sebagai fasilitator selama kegiatan P5. Selanjutnya, hasil karya berupa video permainan tradisional dan poster yang akan diunggah melalui media sosial. Yang terakhir, karya dapat dipublikasikan melalui kegiatan Jumat Sehat. Dibuat jadwal untuk mempertandingkan setiap kelompok. Mitra di sini bisa yang pertama ada orang tua atau wali murid serta lembaga-lembaga yang terkait yang dapat dijadikan sebagai bisa narasumber, bisa penilai, dan bisa juga sebagai evaluator kegiatan. Yang kedua, guru mapel IPS sebagai kolaborator bidang sejarah kebudayaan masa lampau. Yang ketiga, guru mapel seni budaya sebagai kolaborator jenis-jenis permainan tradisional sebagai produk budaya masyarakat lampau. Yang keempat, guru bahasa Indonesia sebagai kolaborator dalam pembuatan infografi, poster, serta presentasi hasil proyek. Yang kelima, guru TIK sebagai kolaborator dalam pembuatan poster-poster digital. Ini kapasitas sekolah. Program pertama Eceran akan memanfaatkan lapangan olahraga sebagai ruang gerak yang luas serta melibatkan orang tua atau wali murid, lembaga terkait, dan guru mapel, ada IPS, seni budaya, bahasa Indonesia, dan TIK dalam pelaksanaannya. Program ini juga akan menggunakan alat-alat yang dibuat sendiri untuk mendukung permainan tradisional, musik apabila diperlukan, dan kostum bermain yang disesuaikan. Untuk aset-asetnya, untuk aset manusia pertama ada kepala sekolah, guru, staf TU, peserta didik kelas 8, dan wali murid. Jadi seluruh warga sekolah termasuk ditambahkan wali murid di situ. Aset fisiknya ada lapangan, ada aula, ruang kelas, serta sarana-sarana olahraga yang bisa digunakan dalam permainan tradisional yang dipilih. Aset sosialnya ini karena permainan tradisional itu kentalnya adalah dengan budaya gotong royong. Aset finansialnya bisa diambilkan dari dana bos. Aset politiknya peraturan sekolah tentang penyelenggaraan kegiatan P5 dan pembiasaan setiap hari Jumat. Selanjutnya, rencana evaluasi. Evaluasi program pertama Eceran akan dilakukan terhadap siswa, guru, dan orang tua. Evaluasi ini akan dilakukan melalui observasi, jurnal siswa, dan angket. Melalui observasi, pengamatan yang berkaitan dengan perkembangan kemampuan motorik dan kreativitas siswa oleh fasilitator. Jurnal siswa mencatat refleksi kegiatan siswa tentang pengalaman belajar yang mereka peroleh selama kegiatan pertama Eceran. Angket berupa umpan balik tentang perkembangan keterampilan dan antusiasme dari peserta didik dan orang tua. Ini mengenai tantangan dan solusinya. Program pertama Eceran ini mungkin menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya minat beberapa siswa dan kurangnya pengetahuan mengenai permainan tradisional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, program ini akan memberikan motivasi dan variasi permainan tradisional untuk menjaga minat siswa. Tantangan yang pertama, kurangnya minat pada permainan tradisional. Solusinya yang kita tawarkan adalah memberikan motivasi dan variasi permainan untuk menstimulus peningkatan minat siswa terhadap permainan tradisional. Tantangan yang kedua adalah kurangnya pengetahuan siswa terhadap jenis-jenis permainan tradisional. Solusi yang kami tawarkan adalah memanfaatkan media digital untuk membantu peserta didik dalam mengenal jenis-jenis permainan tradisional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya monggo kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan. Monggo, silakan Bu Kurnia. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dipaparkan bahwa kegiatan pertama Eceran itu akan dimasukkan dalam kegiatan P5 dan akan dipublikasikan melalui kegiatan Jumat Sehat. Selain itu mungkin masukannya kegiatan pertama Eceran ini agar lebih efektif lagi, mungkin akan diaplikasikan dalam kegiatan jeda semester.
Nah, jadi nanti waktunya lebih banyak daripada kegiatan Jumat Sehat. Jadi nanti pertandingannya juga dapat dikemas menjadi lebih seru lagi dan menjadi lebih baik lagi. Seperti mungkin nanti membutuhkan koordinasi dulu antara kesiswaan dengan pembina OSIS seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kurnia atas masukannya, baik sekali. Memang tadi disampaikan bahwa kegiatan ini itu dimasukkan dalam kegiatan B5 dengan produknya bisa berupa video dan poster-poster yang diunggah melalui media sosial. Selain itu juga ketika gelar karya itu juga bisa diaplikasikan mengenai pertandingan antar kelompok yang mempertandingkan permainan-permainan tradisional. Misalnya permainan tradisional itu ada banyak. Itu nanti misalnya setiap kelas itu kita minta mereka untuk memilih permainan-permainan tradisional yang berbeda. Ada yang berupa sodor, ada yang balapan tapi balapan egrang misalnya. Nah itu bisa dipertandingkan ketika gelar karya. Selain itu juga pembiasaan yang bisa dilakukan adalah melalui Jumat Sehat. Jumat Sehat itu karena ini sifatnya adalah untuk menambahkan menambahkan variasi kegiatan ketika Jumat Sehat, karena kita kenal di SMP Negeri 8 Jumat Sehat itu sudah ada beberapa kegiatan. Nah ini bisa ditambahkan salah satunya. Selain itu juga tadi Bu Kurnia menambahkan ketika jeda semester biasanya anak-anak itu setelah selesai mengerjakan tes atau asesmen itu anak-anak mendapatkan waktu free untuk mereka bisa bermain bersama. Itu bisa dimasukkan juga dalam materi permainan tradisional. Jadi yang dipertandingkan bukan permainan-permainan yang seperti biasanya, tapi diikludkan permainan tradisional dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Terima kasih Bu Kurnia atas masukannya. Monggo, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain. Cukup mungkin? Oke, Bu Mama. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan Pak Tony, program ini kan untuk anak kelas 8 ya. Kalau kan anak kelas 8 kita ada yang memiliki keterbatasan fisik, apakah ada program tambahan atau program khusus untuk anak kita tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Imamah. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Ini pengalaman juga mungkin bisa saya bagikan ketika pembelajaran PJOK khususnya karena berkaitan dengan pembelajaran gerak. Ketika ada dalam kelas itu anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, maaf kita sebutnya, itu ketika anak-anak yang lain itu bisa melakukan kegiatan gerakan fisik, itu anak-anak yang berkebutuhan khusus kita berikan tugas yang lain karena kita mengaplikasikan diferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika anak-anak itu kita buat menjadi beberapa kelompok seperti P5 kan juga kita buat beberapa kelompok, itu anak tersebut di dalam kelompok memiliki peran yang berbeda daripada teman-teman yang lain. Itu ketika anak-anak yang lain itu bisa beraktivitas fisik, mempraktekkan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini kita bisa beri kegiatan, bisa berikan tugas khusus untuk mendokumentasikan kegiatan dari teman-temannya yang lain. Nah ini menjadi penilaian pribadi untuk anak tersebut seperti itu. Jadi produknya yang beda. Ketika anak-anak yang lain itu bisa mempraktekkan aktivitas fisiknya, si anak ini itu produknya adalah dokumentasi dari kegiatan teman-temannya. Seperti itu. Itu salah satu contohnya saja. Seperti itu Bu Imam. Mungkin ada tambahan lagi atau kurang jelas dengan penjelasan saya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Cukup? Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.